Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haider Raffi, NIM D400190148, praktikan dari Praktikum Elektronika Analog Dasar tahun 2020. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar Praktikum Elektronika Analog Dasar yang telah saya buat, yaitu mengenai penguat audio atau audio amplifier. Pertama, kita telah terlebih dahulu apa itu penguat audio. Audio amplifier atau penguat audio adalah suatu perangkat elektronika yang berfungsi sebagai penguat sinyal audio dari sebuah perangkat pembangkit sinyal dengan level tegangan lemah menjadi sinyal audio dengan level tegangan yang lebih kuat, agar nantinya dapat menggerakkan speaker sebagai perangkat akhir dalam produksi suara audio. Jadi intinya penguat audio adalah perangkat yang digunakan untuk mengubah suara input menjadi output dengan suara yang lebih keras menggunakan speaker. Dan seperti pada prinsip kerja amplifier sendiri sebagai dasarnya adalah seperti ini. Jadi ada sinyal input dikuatkan oleh penguat kemudian menjadi output. Syarat penguatan ini adalah outputnya, bentuk gelombangnya harus persis seperti sinyal inputnya, namun dengan amplitudo yang lebih besar. Itu baru bisa dikatakan sebagai penguat. Nah, pada tugas besar kali ini kita akan menggunakan IC LM386 sebagai penguat dalam rangkaian audio amplifier. Jadi bentuknya seperti ini. Kita bisa lihat terdapat 8 terminal. Nomor pertama dan nomor 8 adalah gain untuk penguatan. Nomor 2 adalah input negatif atau inverting input. Nomor 3 adalah input positif atau non-inverting input. Nomor 4 untuk grounding. Nomor 5-nya V out atau voltage output. Dan nomor 6-nya adalah VS atau V sumber. Dan nomor 7-nya adalah untuk bypass. Untuk itu langsung saja kita menuju ke rangkaiannya. Ya, kali ini saya menggunakan Proteus 8. Mungkin agak berbeda dari teman-teman yang lain dan juga ASLab yang biasanya menggunakan ISIS. Namun pada pengoperasiannya tidak jauh berbeda. Ya, dan ini adalah bentuk rangkaiannya, merupakan rangkaian audio amplifier yang cukup sederhana. Kemudian akan saya jelaskan terlebih dahulu fungsi dari tiap-tiap komponen yang ada di sini. Yang pertama di sini adalah input. Input di sini adalah input audionya, yaitu menggunakan musik. Dan di sini saya menggunakan lagu dari Pharrell Williams yang merupakan soundtrack dari film Despicable Me dengan judul lagunya Happy, agar kita tetap happy di tengah pandemi COVID-19 kali ini. Dan kemudian ada kapasitor input. Kapasitor input di sini berfungsi untuk memfilter sinyal inputnya sebelum masuk ke rangkaian. Sama seperti kapasitor input, kapasitor output juga fungsinya untuk memfilter output yang nantinya sebelum ke speakernya. Kemudian di sini adalah resistor adjustable yang berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya input yang nantinya akan dikuatkan. Dan di sini adalah amplifiernya
yaitu menggunakan IC LM386. Dan di sini ada resistor dan juga kapasitor dihubungkan ke kaki IC nomor 1 dan 8 yang fungsinya untuk gain. Berarti di sini untuk mengatur seberapa besar penguatannya menggunakan kapasitor 1 mikrofarad dan juga resistor 10R atau 10 ohm. Kemudian kapasitor dan resistor yang lain fungsinya untuk filter dan juga sebagai pelengkap rangkaian. Dan di sini adalah speakernya yang nantinya akan untuk mengeluarkan suaranya. Baik, mekanisme kerjanya dari input akan difilter terlebih dahulu, kemudian ditentukan oleh resistor adjustable-nya seberapa banyak input yang akan dikuatkan, kemudian dikuatkan oleh IC seperti yang saya jelaskan tadi, memiliki 8 terminal, yang mana nomor 1 dan 8 adalah untuk penguatan, nomor 2 nya adalah untuk input negatif atau inverting input, nomor 3 nya untuk input positif atau non-inverting input, nomor 4 nya adalah untuk grounding, nomor 5 nya merupakan V output atau tegangan outputnya akan dihubungkan ke output, nomor 6 nya merupakan VS atau V sumber yang akan dihubungkan ke sumber, dan nomor 7 adalah untuk bypass atau stabilisasi. Ya, kemudian pada kaki nomor 5 adalah V out, kemudian akan menuju ke kapasitor output untuk difilter dan nantinya akan dikeluarkan sebagai suara oleh speaker. Seperti itu mekanisme kerja dari rangkaiannya. Dan dalam tugas besar kali ini terdapat 3 percobaan, yang mana dalam 3 percobaan itu kita hanya mengganti kapasitor inputnya. Yang pertama dengan 0,9 nanofarad, 5,9 nanofarad dan juga 10,9 nanofarad. Dan tiap-tiap percobaan terdapat 2 keadaan, yaitu high dan juga low. Pada saat low kita menggunakan resistor adjustable-nya pada angka 50%, sedangkan pada high kita menggunakan 100%. Pertama kita akan simulasikan terlebih dahulu percobaan pertama dalam keadaan low. Kita akan simulasikan grafik inputnya seperti ini. Baik, itu adalah inputnya, kemudian kita simulasikan juga outputnya. Kan seperti ini jadinya. Ya, outputnya adalah seperti itu. Sekarang kita akan bandingkan grafik pada input dan juga outputnya. Kita lihat di sini angka tertingginya tidak mencapai 800 mV atau 0,8 volt. Sedangkan untuk outputnya hampir mencapai 1,5 volt. Bahkan di bagian negatifnya bisa melebihi 2 volt. Berarti input kita mengalami penguatan. Sekarang kita coba dengan keadaan high, di mana resistor adjustable-nya kita setting dalam keadaan 100%. Kita simulasikan lagi. Ya, itu adalah inputnya. Sekarang akan kita coba simulasikan untuk outputnya.
seperti ini. Ya, itulah outputnya. Sekarang kita bandingkan terlebih dahulu grafik input dan juga outputnya yang tadi kita setting dalam keadaan high. Inputnya tidak jauh berbeda dari keadaan low, tidak mencapai 800 mV atau 0,8 volt. Sedangkan untuk outputnya kita lihat di sini bisa melebihi 1,5 volt. Dan di bagian negatifnya juga melewati 2 volt, negatif 2 volt. Kita menuju ke percobaan yang kedua, di mana kapasitor inputnya kita ubah menjadi 5,9 nanofarad. Kemudian kita menggunakan keadaan low terlebih dahulu. Kita simulasikan lagi. Ini untuk inputnya. Ya, sekarang gantian kita simulasikan outputnya akan seperti ini. Ya, seperti itu outputnya. Kita bandingkan terlebih dahulu grafik antara input dan outputnya dalam keadaan low tadi ya. Tidak jauh berbeda dari yang sebelumnya. Titik tertingginya tidak mencapai 0,8 volt ya. Sedangkan outputnya kita lihat di sini bahkan hampir menyentuh angka 2 volt. Dan di bagian negatifnya sudah melebihi angka 2 volt. Kita coba dalam keadaan high ya, 100%. Kita set resistor adjustable-nya menjadi 100%. Kita simulasikan lagi inputnya. Ya, seperti itu inputnya. Ya, sekarang kita simulasikan untuk outputnya. Ya, seperti itu suara outputnya. Sekarang kita bandingkan terlebih dahulu grafik antara input dan juga outputnya. Ya, untuk inputnya tidak jauh berbeda dari percobaan sebelumnya, yaitu masih belum mencapai angka 0,8 volt. Sedangkan untuk outputnya di sini kita lihat sudah melebihi angka 2 volt. Baik, selanjutnya kita coba percobaan yang ketiga, yaitu dengan kapasitor 10,9 nanofarad. Pertama kita set dalam keadaan low 50%. Kita simulasikan lagi untuk inputnya. Dan kita juga simulasikan untuk outputnya. Ya, itu adalah output suaranya. Grafiknya kita lihat masih sama ya, tidak mencapai
0,8 volt untuk input di titik tertingginya, sedangkan di sini untuk outputnya sudah melewati angka 2 volt di bagian sini. Dan yang terakhir kita akan simulasikan dalam keadaan high. Kita coba simulasikan untuk inputnya terlebih dahulu seperti ini. Sekarang kita simulasikan juga untuk outputnya. Ini adalah percobaan yang terakhir. Suaranya terdengar pecah dan kurang nyaman didengarkan. Saya nanti akan jelaskan kenapa terjadi demikian. Pertama kita analis dulu grafiknya. Ya, di sini untuk inputnya masih sama ya seperti percobaan sebelumnya. Sedangkan untuk outputnya di sini bahkan hampir menyentuh angka 3 volt. Di bagian negatifnya juga hampir menyentuh ke angka 2,5 volt. Baik, mengapa terjadi output yang sedemikian rupa? Dan di sini terjadi perbedaan bentuk grafik dari input menuju outputnya. Pada input terlihat lebih jarang dan lebih rapi, sedangkan pada outputnya kita lihat terlihat lebih rata dan suaranya pun terdengar pecah dan kurang nyaman didengarkan. Hal ini dikarenakan adanya noise. Apa itu noise? Noise adalah suatu suara yang tidak diinginkan yang berasal dari hasil proses penguatan. Jadi dalam proses penguatan terdapat suara-suara yang tidak diinginkan yang ikut ke output dalam speakernya. Jadi terdengar mengganggu. Dan mengapa di sini terdapat banyak sekali noise? Karena rangkaian yang kita gunakan kali ini merupakan rangkaian yang sangat sederhana. Mungkin jika kita menggunakan rangkaian yang lebih kompleks dan juga terdapat peredam noise, mungkin akan outputnya mungkin akan lebih halus dan lebih nyaman untuk didengarkan, tidak seperti ini yang lebih rata dan suaranya pun pecah. Dan untuk speaker dengan merek dan harga yang sangat mahal juga pastinya menggunakan rangkaian yang terbaik dan juga terdapat peredam noise seperti speaker JBL, Marshall, Simbada dan lain-lain pasti menggunakan komponen-komponen dan rangkaian yang lebih baik daripada yang kita gunakan kali ini. Ya, seperti itu yang dapat saya jelaskan kali ini. Oh ya, dan dari percobaan pertama hingga percobaan ketiga dapat kita amati bahwa kapasitansi pada kapasitor input yang kita ubah-ubah dan juga resistor adjustable-nya 50% menjadi 100% juga sangat mempengaruhi outputnya. Karena di sini jelas untuk resistor adjustable-nya mengatur seberapa banyak input yang akan dikuatkan. Pastinya nantinya juga akan mempengaruhi untuk ke outputnya. Ya, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan.
Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.